Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Yunita dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kebijakan pemerintah reformasi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan biografi singkat dari Abdurrahman Wahid. Dr. Handas Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR hasil pemilu 1999. Presiden Abdurrahman Wahid lahir pada tanggal 7 September 1940 tepatnya di Kabupaten Jombang dan meninggal pada tanggal 30 Desember tahun 2009 di Jakarta. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dari tahun 1968 hingga tahun 2009. Masa kepresidenannya dari tanggal 20 Oktober tahun 1999 hingga 23 Juli tahun 2001. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa disebut Gus Dur meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping tidak pasti ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua, di mana yang ditimbulkan rakyat Timur Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para pendatang Timur Timur ke Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid menyebabkan perdebatan politik yang menguat. Inilah era yang disebut Drunken Master Technology. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat selama masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang pertama, di bidang politik. 1. Menentang rencana pencabutan TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh wilayah RI. 2. Penundaan bantuan IMF. 3. Membangun kembali citra Indonesia di luar negeri, yaitu dengan menyiapkan program PR dan marketing dan juga menugaskan special envoy. Yang keempat, kampanye HAM dan demokrasi Indonesia, yaitu dengan memanfaatkan perkembangan kontemporer. Yang kedua, ada di bidang ekonomi. 1. Diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangan daerah dengan pusat pada tahun 2001. 2. Penajaman visi ekonomi. 3. Rekonsiliasi dengan lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan negara donor. 4. Penajaman restrukturisasi perbankan. 5. Penajaman restrukturisasi BUMN. 6. Penajaman restrukturisasi sektor real. 7. Realokasi subsidi, yaitu dengan memprioritaskan pada sektor rawan krisis termasuk kesehatan. Selanjutnya, di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. 1. Penajaman program JPS pendidikan dan kesehatan, yaitu dengan yakinkan wajib belajar terlaksana dan gizi balita terpelihara. 2. Membangun kembali rasa saling percaya antar warga negara atau yang disebut social cohesiveness. 3. Penggalangan demonstrasi guru-guru Jawa Barat ke DPR. Kebijakan di bidang hukum. 1. Membentuk Badan Reformasi Hukum. 2. Inventarisasi kasus-kasus korupsi besar dan pernyataan tindak lanjut penyelesaiannya. 3. Penataan institusi penegakan hukum seperti struktur, personil, kompensasi, mekanisme kerja, dan sebagainya, meliputi kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan lainnya. Kebijakan di bidang militer. 1. Solusi penyelesaian konflik di Aceh tanpa Kodam. 70.000 tentara organik di Aceh yang melakukan operasi militer melalui Impres nomor 4 tahun 2000. Telah sampailah kita pada penghujung video penjelasan kebijakan pemerintah reformasi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Sekian video dari saya. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.